alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Allah sesuai persangkaan hamba Allah bersama hambanya ketika hambanya mengingat Allah. Jika hamba Allah mengingat Allah saat bersendirian, Allah akan mengingat hambanya dalam diri Allah. Jika hamba Allah mengingat Allah di suatu kumpulan, Allah akan mengingat hambanya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Jika hamba Allah mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Jika hamba Allah mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepadanya sedepak. Jika hamba Allah datang kepada Allah dengan berjalan biasa, maka Allah mendatangi hambanya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Istri atau wanita yang bahagia hidupnya untuk berkhidmat atau mengabdi kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Istri atau wanita yang bahagia berdoa agar dapat cinta kepada amalan yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbaka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk selalu cinta kepada Allah, mencintai orang yang selalu mencintai Allah, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintai Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta kepada Allah melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga, dan air yang dingin. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri atau wanita yang bahagia akhlaknya baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minin imanan hasanuhum khuluqan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri atau wanita yang bahagia hanya bergaul dengan teman
yang akhlaknya baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul jalis as-salih wasu kahamilil miski wa nafikul kiri fahamilul miski imma ayyuhlika wa imma anta bata'a minhu wa imma anta jida minhu rihan thayyibah wa nafikul kiri imma ayyuhlika siyabaka wa imma anta jida rihan khabitha. Artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Istri atau wanita yang bahagia banyak istighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la haitu min waraq wa razaqahu makhrajan li kulli wa min farajan amin kulli min lahu. Allah ja'ala istighfar. Oh, ini kebalik tulisannya ya, langsung artinya aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Minum dulu Bu, haus. Ya alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu nilai tadi sebelum berangkat berapa ya? Berapa kita ya? Nilai kebahagiaan kita. Jadi nilai kebahagiaan itu di psikolog, di psikiater itu ada angkanya. Misalnya dari 1 sampai 10, sebelum berangkat ke sini, Ibu nilai bahagianya berapa? Apakah 4, apa 3? Nah sudah nih, tadi baca Yasin, tahlil, maulid, sholawat, malul qiyam, berdoa, bersilaturahmi, salam-salaman, terus belajar bagaimana cara jadi istri atau wanita yang bahagia. Tadi kita sebelum berangkat jam 7, jam 8 pagi sampai di sini sekarang jam setengah 12. Kira-kira angka kebahagiaan Ibu nambah nggak? Pasti nambah. Nabi bilang, ya namanya taman surga bukan yang dibangun oleh Pak Lurah, Petra, apalah segala macam atau mal-mal. Kita jalan-jalan juga bawaannya juga stres, macet apa sih, apalagi sekarang musim banjir, musim hujan. Ya dinamain taman surga ya ini. Itu kata Nabi. Percaya atau tidak Bu? Ya kalau nggak percaya berarti bukan orang Islam. Masa nabinya nggak dipercaya? Harus percaya, yakin. Jadi harus sering-sering ke majelis taklim.
Kalau perlu tiap hari anak pesantren tubuh bangun tidur jam 4, jam 3, sholat tahajud, sholat subuh, zikir, terus ngaji, kitab segala macam sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Ustaznya ganti-ganti, santrinya tetap. Yang kecapean mau tidur ya silakan, apa tapi namanya pengajian jalan terus. Nah itu harus dilakukan juga oleh kita. Di kampungnya neneknya Lutfi yang di Kuningan Jawa Barat, ibunya kan orang Kuningan Jawa Barat, itu ngaji Bu kayak begini hari Senin ditajuk. Kalau orang Sunda kan tajuk, kalau orang Minang surau, kalau orang orang Jakarta bilangnya sholat. Itu hari Senin di musola sini, hari Selasa di musola sini. Jadi zamannya gitu juga, jadi pindah-pindah doang. Artinya apa? Tiap hari harus majelis taklim. Di sini tiap hari apa? Selasa ya. Hari Selasa di TPA. Ntar hari Rabu di mana? Tapi harus dengan izin suami. Jadi waktu kita dipakai buat ngaji. Tadi kan ada ayat bahwa kita diciptakan itu bukan buat ngumpulin harta, itu namanya korun. Cari duit, dikumpulin itu namanya korun. Tujuan kita apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz, saya belum dipanggil. Maksudnya belum dipanggil apa? Manusia itu dipanggil tuh tiap hari itu. Benar nggak? Saya dipanggil apa? Sholat. Berapa kali kita dipanggil? Apa kalimat di azan itu yang nyuruh kita yang ada kata dipanggil? Artinya apa Bu? Habis itu, habis saya sholat berikutnya artinya apa Bu? Iya, al-falah, kemenangan, kebahagiaan. Allah nyuruh sini supaya kamu bahagia. Ya, bagaimana bahagia? Kita sholat, kita ibadah. Nabi Allah nggak pernah ngajarin punya uang banyak dijamin hati tenang. Ada nggak ayat hadis kayak begitu? Tapi kebanyakan kita melakukannya cari uang sebanyak-banyaknya supaya bahagia. Bener nggak? Istri yang bahagia itu menurut ajaran materialisme adalah yang suaminya kaya atau dia kaya. Kenyataannya setiap hari lah kok itu orang kaya, artis segala macam, kenapa dia berantem, kenapa dia nggak bahagia? Artinya apa? Ajaran materialisme tidak benar. Yang benar di dunia ini ajaran siapa? Ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Allah ngajarin apa supaya kita hati tenang bahagia? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tadi di situ ada nggak? Ada. Ini saya masih 18 sebenarnya banyak. Tapi 18 ini ibu amalin tiap hari, saya jamin itu suami itu kelompok-kelompok sama ibu. Kok istri saya jadi solehah begini? Siapa gurunya gitu kan? Nah bapaknya disuruh ngaji. Kalau di Jakarta ini kan pengajian ibu-ibu banyak, ya kan? Kalau bapak, nah itu harus digalakkan juga gitu. Biar bapak. Karena apa? Hidup kita itu seperti tadi di Allah sebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini buat ngaji, buat sholat, buat ibadah, buat berbuat baik, buat mensyiarkan agama Allah. Ya ini kan rencananya nih dari majelis taklim, TPA, gabung sama TPA, gabung sama TK, nanti kita akan ngadain acara khatam Al-Quran, kita akan ngafal, kita syiarkan agama Allah bahwa di RW 5 ini ada tempat, ada TK-nya, ada TPA-nya, ada majelis taklimnya, kita akan hafal. Itu contohnya kayak di RW 7 itu ada yayasan Bapak Kita, itu dia akan hafal keliling RW 7 lapangan TPI untuk mensyiarkan bahwa di Muhammadiyah ini ada TK, ada TPA, ada majelis taklim. Mari sama-sama kita ikut di dalamnya. Nanti sekitar bulan Juni, nah itu dipikirin, insya Allah kalau disetujui
Saya nanti akan jadi fundraisingnya, saya cari dana mudah-mudahan dapat banyak supaya kita lebih bisa lagi syiarnya kita niatkan untuk lillahi kalimat fillah, untuk mensyiarkan agama Allah. Intan surullah yang turun. Kalau kita mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan ajaran Allah, Allah akan menolong kita. Nggak usah takut kok nanti dananya dari mana, kerjain aja. Dulu kan pernah juga dilakukan oleh Ustazah Malena ya Almarhumah. Ya itu harus kita lestarikan terus karena itu kita niatnya ibadah. Kita kesini itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kepentingan agama kita. Kalau RW 5 ibu-ibunya pada rajin majlis taklim, anak-anaknya rajin ikut TPA, kira-kira tawuran ada nggak Bu? Ada. Datang sama tetangga ada nggak Bu? Ada. Orang ibu-ibu majlis taklim gimana mau berantem? Gitu kan? Orang disuruh sabar. Tadi ada nggak Bu? Diri istri atau sabar, wasnainu bisofri wasorah. Ya, karena tadi ini Ustazah Doni pesan jam setengah 12 sampai setengah 12 saja. Sekarang udah 11.38. Nah, setelah belajar taklim harus ada ujian. Coba ibu tutup, masing-masing tutup. Langsung ada yang ujian, kuis, enak sekolah ya kan? Biar mantap. Coba ditutup masing-masing. Saya nanya. Ada aja umroh ya Tat? Amin. Doain mudah-mudahan kalau saya modalnya semakin banyak, bisa memulai semakin banyak orang. Niat saya juga seperti itu, tapi ya mungkin saat ini belum saya. Baru kalendernya doang. Mudah-mudahan berikutnya bisa memulai semakin banyak orang. Amin. Ya udah ditutup Bu, jangan ada yang nyontek. Sekarang pertanyaan pertama. Masing-masing harus nyebutin, boleh sama. Mulai dari saya dulu deh, dari Ustazah. Cara agar jadi istri atau wanita yang bahagia minimal 1. Rajin berzikir. Kedua. Rajin ke majelis taklim. Terus. Rajin ke majelis